Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arthur Kurniawan dari kelas 3A dan NPM 24/2006. Kali ini saya mau mengerjakan lab 11 yaitu Ansible ya, Basic of Ansible. Ini menjelaskan pengenalan Ansible untuk pertama kali. Di sini ada perbedaan Ansible dan Python script. Kalau Ansible itu lebih deklaratif dan state based, tidak perlu logika koneksi atau loop ya. Jadi perbedaannya ada. Mungkin langsung aja kali ya ke langkah-langkahnya ya. Untuk langkah pertama, untuk mengerjakan lab 11 ini harus menginstal Ansible terlebih dahulu, yaitu apt-get install sysavas, pip3 install Ansible core Ansible. Nah, ini ada beberapa ya, untuk penginstalan library-nya. Ini ada beberapa dan ini force seperti buat memaksa ya, tapi di sini saya sudah eee, menginstal itu semua, jadi tinggal ngejalanin aja. Nyusun file inventory ya, file inventory itu berarti ini ya, ini udah pakai Ansible dengan ke-6 switch dan juga ada sub-switches. Itu untuk penugasan selanjutnya deh kalau sub-switches. Grup all dan terdapat subgroup. Oh ya, ada ternyata. Subgroup maupun switches ada. Pertama membuat playbook. Oke, terus Ansible kita tes dulu. Ini. Aman, pingpong, pingpong, pingpong itu udah berhasil berarti ya. Oke, aman. Selanjutnya adalah kita ini kita membuat playbook namanya get version YAML. Kita nano get Jadi get version YAML ini adalah untuk menampilkan version atau self version dari masing-masing perangkat jaringan ya. Di sini ada untuk switch, ini hasil konsolnya, hostnya switches. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menjalankan playbook dengan perintah ini ya. Apa tadi? Nah, jadi ini menampilkan version untuk switch-nya ya. Oke semua, berarti aman. Nah, ini untuk hasilkan di konsolnya. Nah, ini untuk show version-nya. Nah, ini oke semua ya. Dan tidak ada yang keep change. Oke, setelah kayak gini, ya ini version-nya berarti. Linux. Seperti ini. Oke lah, lanjut aja. Setelah kayak gini, kita membuat langkah 4, yaitu pada playbook get version-nya mau tambahkan tas untuk menambahkan get facts, informasi interface, bla 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 bla. Simpan facts ke dalam file JSON. Oke, di sini saya sudah membuat juga get version. Nah, jika saya sedang ambil facts dari switch, host switches, kita facts 0 biar menghindari error. Kemudian tasnya di sini adalah untuk show version ya kan. Hasil versionnya tampilkan versi ke konsol ya, variabel hasil version state.lines. Namanya ambil facts dari perangkat, hostname-nya apa, S1, interface berapa, versi iOS-nya apa dan lain-lain. Lanjut ke bawah, di sini simpan facts file JSON di controller.
Ini berarti kita akan mau nyimpan file ke JSON, maka ada ini ya, kontennya hasil fake, JSON-nya apa namanya, terus lagi itu localhost. Jadi dia untuk nyimpen. Get, oke. Dia mengambil, jadi disimpan ke JSON. Menampilkan getFax, nah, ini mengambil fax dari perangkat hostname, interface, dan lain-lain. Ini oke, oke, oke. Semua aman. Jadi di lab ini tuh cuma ngecek doang ya. Kita udah nyoba Ansible. Nah, ini ada to localhost, ya itu localhost itu ini, TLS. Nah, ini fax S1 JSON. Nah, itu dia. Kita coba nano ya. Nah, ini bisa dilihat Ansible fax-nya ya. API-nya tuh CLI-conf, ya CLI betul. Kemudian untuk ininya hostname-nya S1, terus juga untuk image-nya atau dari image itu apa ya? Linux ya, Linux image Linux, terus iOS, Autonomous, Python-nya 382, itu untuk switch 1. Net sistemnya iOS, net version-nya itu 15.2, CC false karena nggak ada yang dirubah, fail-nya juga false karena tidak digagal. Ini juga ada sama aja nih. Sama aja semuanya ya. Karena semua switch ini juga ya sama semua. Ya, udah ya. Keluar dia memang. Hmm. Ini udah berhasil. Ini untuk playbook tadi ya. Untuk menampilkan di konsolnya aja. Ada juga switches-nya juga ada, sub switches ada. Oke, lanjut ke pertanyaan kali ya. Bagaimana cara Ansible itu terhubung ke perangkat jaringan? Nah, jadi terhubungnya itu lewat SSH. Kenapa pakai SSH? Karena kan di awal kita ini nginstal mana ya? Kok hilang? Nah, ini nih, agentless. Jadi nggak perlu instalasi software karena menggunakan SSH. Dan tadi kan di awal, nah ini kita SSH PES, kita install itu SSH. Jadi lewat situ Ansible masuknya. Kemudian apa perbedaan menjalankan Ansible MP dan Ansible Playbook? Nah, kalau Ansible MP itu kan untuk nge-ping semua device perangkat itu bisa apa enggak. Kalau Ansible Playbook itu untuk menjalankan playbook. Kita kan tadi jalanin otomasi ya. Kayak bikin JSON ke 6 switch, terus lihat apa tadi yang ini? Get facts. Nah, itu namanya playbook. Kalau ping itu hanya cuma ngetes apakah dia ini bisa apa ya nge-ping ya, berkomunikasi gitu lah, ngirim paket seperti itu. Cek konektivitas lah. Lalu sini ada mengapa kita menetapkan Ansible Network OS iOS pada inventory. Nah, karena ya ini modulnya tuh ya iOS gitu, versi dari Ansible OS-nya tuh operating system itu iOS gitu. Jadi tanpa ini tuh Ansible tuh nganggep POS itu seperti server Linux, bukan, dan banyak modul network tidak jalan. Pokoknya supaya stabil dan juga lancar itu pakai iOS dan memang operating sistemnya gitu loh.
Dan nomor 4 lanjut, mengapa getterfacts no digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Nah, getterfacts itu kenapa no? Itu supaya dia menghindari eh, gagalan gitu ya. Jadi lebih cepat dan menghindari error lah getterfacts no ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jika inventor salah identasi apa yang terjadi? Ya gagal lah ya, pasti gagal kalau inventorinya salah identasi. Nah, ini misalin aja nih. Begini aja. Udah pasti gagal itu karena sensitif banget ya kalau untuk YAML itu tuh sangat sensitif. Jadi harus presisi, spacing, terus baris per baris harus sangat presisi banget. Terus nomor 6, jelasin secara singkat mengapa Ansible menggunakan YAML dan bukan Python sebagai bahasa playbook. Ya karena lebih mudah ya, lebih mudah dipahamin dan tidak susah gitu. Jadi masih dipakai bahasa manusia. Nih kayak name, mau switches. Nah, jadi tidak perlu menulis logika atau loop. Jadi lebih gampang. Intinya lebih enakin aja karena eh, bisa dicerna manusia gitu loh, bahasa manusia. Dan memiliki idempotensi yang dimana tidak ngulang proses jika udah sesuai. Misal switch 1 udah diterapin VLAN 10, kita jalin lagi jadi 0 change gitu. Dan cocok untuk deployment konfigurasi skala besar. Apa perbedaan filosofis paling mendasar antara Ansible dan script Python? Kalau Ansible itu paling ya lebih mempermudah aja lah, lebih enak untuk dilihat mata manusia gitu, lebih human, lebih manusiawi lah. Kalau script Python kan kompleks ya, bahasanya bahasa inilah ya. Eh, Ansible itu juga deklaratif dan state based. Jadi kita tulis ingin kondisi akhir seperti apa. Jadi ya udah gitu, kita tulis aja kondisi akhirnya tuh mau kayak gimana. Tinggal Ansible yang urus langkah-langkahnya semuanya. Kalau Python itu juga harus kita ngetik dulu, kita dari langkah per langkah harus kita bikin def, terus bawahnya lagi atau looping dan segala macamnya lah ya. Mengapa Ansible cocok untuk konfigurasi massal misalnya 20 perangkat sekaligus? Ya karena Ansible itu ada inventory ya, inventory YAML yang dimana inventory itu berfungsi untuk menyimpan semua apapun yang mau kita konfigurasi gitu ya. IP, terus iOS, hostname, dan lain-lain, dan juga bahasanya juga enak gitu, bahasa manusia, bisa menggunakan bahasa manusia. Kemudian lanjut ke 9, apa yang dimaksud dengan automation engine dalam Ansible? Ansible itu adalah mesin yang mengatur workflow otomasi. Jadi kayak host name, terus nggak membaca inventory, menjalankan playbook, memanggil modul, mengatur connection dan parallelism, dan mengumpulkan hasil. Jadi automation engine-nya ya seperti itu ya. Dari baca inventory, jalan playbook, kan baca dulu inventory, habis itu Ansible playbook, habis itu dipanggil modulnya, habis itu mengatur koneksi dan kesesuaiannya, habis itu baru dikumpulkan hasilnya jadi summary gitu ya, kayak ringkasan hasilnya ini nih kita upload. Kemudian nomor 10, mengapa Ansible dianggap lebih aman untuk update konfigurasi dibanding Python? Modul Ansible itu kan tadi idempotent, yang dimana lebih aman dong kalau misal udah skala besar banget gitu ya. Kita menerapin sesuatu, misal udah ada, ya udah nggak bakal di ini lagi gitu. Jadi lebih aman dan nggak bakal nabrak-nabrak gitu. Terus juga karena bahasanya yang mudah, kalau misal ada error, karena bahasa masih bahasa manusia, jadi error handlingnya itu lebih mudah juga gitu. Lanjut, apa bedanya imperatif dan deklaratif dalam otomasi jaringan? Kalau imperatif ini kita menuliskan langkah demi langkah. Jadi per step by step dulu, nggak bisa langsung set ke bawah gitu, nggak bisa. Itu lebih ke arah masuk config buat VLAN kan konfigur terminal, VLAN interface VLAN berapa atau VLAN 10, name VLAN 10. Begitu. Kalau deklaratif itu kita menuliskan langsung ke kondisi akhirnya si Ansible ini gitu. Yang diinginkan. Misal VLAN 10 harus ada dengan nama X. Nah, jadi tinggal ditulis aja gitu di kondisi akhir itu mau gimana. Lanjut ke nomor 12, mengapa Ansible menggunakan konsep inventory? Nah,
Jadi kenapa disebut inventory? Inventory itu adalah sebuah apa ya? Kalau inventory itu berarti penyimpanan lah, penyimpanan dari semua perangkat-perangkat jaringan. Kayak host, daftar perangkat, IP, grup ya, subgroup dan lain-lain, variabel user, password OS, iOS, gitu-gitu semua ada di inventory. Jadi sangat penting. Jadi mungkin sekian aja sih lab session 11 dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.